I like to do tricks sama lighting. Yang gue nggak suka kalau orang bilang oh bisa tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Karena itu pasti lu juga pengalaman juga ada kan kayak begitu. Gue pingin banget ngedesain or build roket luar angkasa. And welcome to Philip Space. Oke guys, how are you doing? And welcome to Philip Space. Oke, hari ini kita ada star guest, Mr. Kevin Kusuma. Hi guys, brother. Hi, how are you doing? Gila, lama banget. Gimana Trans TV? Wah, Trans TV sekarang udah gak ada lagi. Trans TV masih ada ya, tapi my show udah gak ada lagi karena COVID-19 dan semua orang ya emang harus hati-hati ya. So that's why we have here Philip Space. Oke. Dan hari ini lu juga ada di sini untuk kita bahas interior design. Iya dong. Alright ya. Jadi it will be a very very interesting topic guys. So Kevin, sekarang lu kegiatan apa sih? Gue keep going sama studio interior gua, studio Kuskus. Cool. Kita bikin project residential, offices, terus kayak butik. Butik? Iya, butik apa ya? Butik manicure pedicure, Phil. You kidding me, really? So okay guys, please camera, yes please. You see yes wah ini bener-bener lu lupa apa nih tadi dihapusin atau lu emang sengaja atau lu sekarang lu suka bro? Jadi terakhir itu gue bikin butik manicure, kita bilangnya beauty spa kali ya, beauty spa, beauty bar. Temanya tuh Sumba terakhir. Jadi ini tuh tentang batuan yang ada di Sumba. They gave me free service ya, serah terima gitu lah. Free service means like manicure, pedicure. Iya. Oh jadi ini apa kaki ini lu di sini juga di cat ya? Di mana? Enggak, soalnya enggak kelihatan. Gue mau pamer justru. Alright, cool, that's cool. Alright, So jadi apa sih lu sekarang bikin spas ya, spas atau beauty bars. Beauty bar. Kalau beauty bars itu emang khusus untuk cewek atau untuk cowok juga? Untuk cowok juga. Untuk cowok juga. That's beautiful. Nah selain itu lu masih di bidang hotel atau bikin rumah atau private villas atau what are you doing? Private residential sama office lagi banyak sih sekarang. Tetap COVID-19, bisnis berjalan. Oh, that's very nice, that's very cool. That's very ambitious, my bro. So jadi waktu dulu kita ketemu di Trans TV ya. The Project. Exactly. Nah, gue lihat satu rumah yang lu desain juga kan? Mickey Mouse House kan? Mickey Mouse House kan? Mickey Mouse House, yes. It was a very fun thing. So jadi it's actually also out of the box ya. Karena misalnya kalau kita lihat dengan klien ya atau the wishes from the client, apa yang mereka mau, lu emang lakuin. Mereka mau Mickey Mouse style atau what was it also Hogwarts ya? No, Hogwarts. Yes. Harry Potter style. Nah, jadi ini mungkin untuk viewers nih kita, gimana caranya untuk jadi interior designer atau begini like personally question ya, from me to you, lu dari awal atau dari dulu emang udah ada a wish untuk karirnya sebagai interior designer atau dulu kamu ada job yang lain terus lu jadi interior designer atau gimana caranya? Dulu jadi gue itu mau masuk musik, Phil. Music? I want to do music. Iya. Tapi ya like other parents, lu mau makan apa sih? Then I go to architect major di Tarumanegara waktu itu. Terus then after lulus gue kerja dulu in some firm in Jakarta. Terus then I do it myself gitu. Gue buka sendiri studio Kuskus. We do interior, architecture, basically everything. But our passion is to bring always 100% to our project gitu. Jadi istilahnya buat lu emang let's say tagline lu is you give 100% and you have 100% quality. No, it's like what would be your tagline or what is important for you in being an interior designer? Let's say luxury ya. Kita coba ngomongin luxury. I think luxury is an overused phrase gitu. Yes. Some house can be big, but have no
quality in it gitu. Yes. Jadi for me is luxury is texture, material, and you have to do 100% in design and 100% in execution. Agree. Gitu. Jadi basically I believe in the balance in art and science. In every project. Beautiful. Jadi otak kanan otak kiri lu tuh harus perfect dua-duanya. Benar. Karena ya. Dan sesuatu yang kita bisa belajar learning by doing, ya kan? Iya, true. Karena misalnya ada beberapa orang yang mungkin fresh graduate from the university, for example, ya, terus they have no experience. True. But they have got like the mind, ya, otaknya emang sebenarnya udah jalan dengan mereka tuh udah ada banyak pengalaman dengan membaca buku atau mungkin Google, or they have got like some what you call it inspiration. Tapi toh in the end of the day harus mesti coba, ya. So I mean it's like for example you are the interior designer for the house and you are also the interior decorator, is it? Iya, and Phil, sebenarnya ya semua orang bisa nyuri ide kita nggak sih? Benar. Ya, sekarang di Pinterest gitu banyak. Gitu. They can steal our idea, tapi mereka nggak akan bisa steal our execution. Exactly. That's very correct. Dan in the end juga apa tuh sebenarnya tidak ada masalah kalau emang dapat inspirasi dengan seandainya printers atau like magazines ya atau nge-Google begitu. Tapi toh in the end kalau kita sebagai interior designer, setuju tak? We have to have our own character or our own style, ya. Jadi kalau saya lihat karya kamu, ya, for example some office or some houses that you build, ya, that you decorate. There's always like a tanda tangan, let's say, you know. It's like tanda tangan that I can see, okay, that is your work, ya. Itu dari si Kevin begitu. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibelajar, ya, menurut saya, dan that comes with the time, ya kan. Nah, my question to you, kalau kamu personally style, kamu suka apa? I like contemporary, Phil. Gue suka banget mix and match. Something yang kalau dipikirin nggak make sense lah. Doesn't make any sense. Gitu. Tapi I'm gonna make it work. And it became my signature. Gitu di setiap project. You repeat it consistently, then it became your signature. Gitu. Jadi my tipping point itu ya material yang nggak biasa, kayak kombinasi yang lu jarang lihat lah di anywhere gitu. Dan sebenarnya juga it's very important to have a good balance, ya. Good balance about the material. Tapi menurut saya kadang-kadang kalau kita mix material nih yang benar-benar opposite or very contradictive, itu can work juga. Can work. So jadi apa yang bikin ruangan atau space ini lebih interesting, ya, begitu. Karena ada loh beautiful in contrast tuh ada. Ada beautiful in contrast. Jadi you put one alien thing inside a space yang notabene sama gitu. Then you have this one alien thing, say this amazing chair, ya. Nice ya. Gila. Lu dapat ini dari dari pesawat. Kan gue kan like I'm doing furniture made of airplanes, ya. Jadi ya how you can see kita sekarang di galeri saya yang kita emang podcasting. Ya ini adalah satu turbin yang kesayangan saya. Ya kita jadiin untuk podcasting chair table conversation. Dan keren kan ada di sini. Kita lo taruh aja gitu. Ya. Itu sih. So do you have actually is like some material that you prefer yang kamu sering bring up in your designs? For example, metal, wood, or is there something what you really specific like to have in all your designs? I like marbles. Okay. I see that's what it is. But I like wood just now. Jadi gue banyak eksperimen di wood di project terakhir. Stone. Stone is amazing. It's gitu. Amazing. Lu dapat stone yang berbeda dari setiap negara. They have their own karakternya beda. Durability-nya beda. Bener. Stone itu gue lagi suka banget eksperimen. Terus what else? I like to experiment with color.
Iya. Alright, okay. Karena itu kan yang lu lihat pas pertama kali masuk ruangan. Benar sekali. Iya kan? You get lu dapat ambient space-nya juga. Gua rasa pertama itu dari through the colors. Yes, dan that's correct. You touch it and you feel the texture kan. Yes, gitu. yes. Nah, kalau for example for the viewers ya, you as an interior designer, itu apa yang penting kalau seandainya kita ada ruangan yang kosong? Yang kecil ya, okay, let's say that, karena itu kan beberapa viewers mungkin ruangannya nggak begitu gede. Nah itu apa yang kita mesti perhatikan, what we have to take care of supaya ambience dia dapet dan it's a warm ambience. Nah itu maybe you have some tricks or you have some informations. I like to do tricks sama lighting. Beautiful. Lighting. Yeah, definitely. Yeah. You can make space itu jadi dramatic banget. Yes. With lighting. Jadi nggak terlalu pusing ukuran ruangannya. Let's say 3x3, 3x3 gitu, 9 meter. Okay. But with the proper lighting, kalau lu taruh proper lighting, downlight, decorative lighting, lampu gantung misalnya, lu bisa bikin space yang nyaman. Lu bisa space yang nyaman, lu bisa bikin space yang mewah. Lu bisa bikin space yang dramatik. Betul sekali. Menurut gue. Jadi, I mean, guys, in our way of, or let's say in our work, it's very important to work not only with the color, it's also very important to play with the light. With the lighting. Jadi sesuatu emang let's say kita ada meja yang kita mau nge-highlight dan seandainya kita ada satu ruangan yang gede atau kecil tapi kita ada satu item yang benar-benar cantik, kita kasih lighting yang keren, wah itu jadi mewah. Feel up, mewah banget. Beautiful. Mewah banget. Jadi emang benar-benar sekali Kevin, saya setuju ya dari lightingnya. Nah kalau talk about furniture styles. Okay, what actually is sekarang orang-orang suka stylenya apa begitu? I mean, is it more modern, is it more classic? Karena kita sekarang udah 2020, tapi tetap ini semua saya bisa lihat ada beberapa orang yang tetap mix classic sama modern. Nah itu kalau menurut kamu gimana? It's like what is the trend now? Kalau gue lihat di milenial nih Phil ya, lagi pada demen rumah yang all white. All white. All white. White and kotak. White and kotak or white in a house shape gitu. For me it's boring. Me too. I need texture. I need color. Definitely. I need something yang it's sometimes too sterile. It's too clean. It's too clean. And it's also let's say the soul is missing. Sometimes kalau semuanya emang justru itu. Kalau saya emang suka modern touch, tapi harus mesti ada sesuatu yang ada klasik, Jadi the room tells a story, So in the end, so how you said everything is in white, very boring. It's very boring. Terus gak ada kontrasnya material satu sama material lain. For me Jadi I like to eksperimen aja buat tekstur yang bersih dikontrasin sama tekstur yang kasar, atau warna yang gelap dikontrasin sama warna yang terang. Gitu. Jadi I know karena COVID ini kita jadi sadar kebersihan lah. Benar. Sadar kebersihan. Mau material yang easy maintenance, everything bright color mungkin jadi kotoran kelihatan. Benar. Tapi for me I need value. I need something lah. Okay. So do you like art? I like art, of course. Okay. Nah, for example for the viewers yang belum pernah ngedekor atau belum bikin makeover di rumah sendiri, how can you give them an instruction to make or to create a room? Apa yang harus mesti dilakuin atau perhatiin? For example, an empty room, begitu ya. Nah, student dapat apartment, no idea, nggak ada ide gimana caranya untuk bikin satu tempat yang lebih aman atau cantik atau gimana. Nah, itu kamu punya sasaran apa tuh? Function is number one. Beautiful. Function is number one. Jadi lu mau secantik apa, kalau itu nggak berfungsi kan doesn't make any sense gitu. Benar. Lu sama kayak istri gue. Asli. Jadi function. Jadi fungsi itu mesti ketutup dulu, Phil, I think. Benar. Jadi kalau lu student misalnya
Lu mesti punya meja dulu buat belajar. Lu punya rak buku, rak lemari. Dan itu bisa sekarang banyak banget furniture yang multifunction, lu bisa tarik, lu bisa tutup jadi meja, jadi kasur. Bener. Iya. Bener. Banyak banget dan ruangan yang dibutuhin gak gede sama sekali. Bener sekali. Mungkin 2x1 aja bisa. Ya, multifunction furniture. Iya. Lu juga bikin? Gue belum bikin. Belum bikin. Karena lu konsepnya ke more luxury stuff. I like luxury. I respect people's budget. Yeah. I think kita harus give what people pay us to do. Yes. I think. Yeah. Nah, kalau begitu itu menurut saya berapa kali udah orang tanya saya, Philip, kalau lu bikin desainnya out of the box atau it's like very elegant atau it looks most of the time very luxury gitu ya. Tapi ada beberapa orang juga nggak tahu kalau kita tahu gimana caranya untuk ngemain barangnya atau let's say the material atau komposisinya bagaimana, itu kita bisa bikin sesuatu satu ruangan atau satu space lebih cantik atau mewah dengan low budget. True. Iya kan? Iya, kita tuh nggak pilih-pilih klien. Bener. Kita nggak pilih-pilih klien. Yes. Jadi kita benar-benar respect kan Phil sama people's budget. Jadi dia punya segitu ya kita bikin sebagus mungkin dengan budgetnya dia. Ya, benar-benar. Ya emang beberapa orang yang sedikit takut ya. Emang kalau lihat apa sih karya lu atau karya dari interior designer luxury atau like looking big and fine and everything is like ada beberapa orang yang benar-benar sangkanya itu itu mahal sekali. Tapi itu sebenarnya ada beberapa tricks gitu yang kita juga mainin dengan yang kita tadi udah kasih tahu, lighting, color, shapes itu matters a lot. Terlighting terutama lighting sih gue. Benar-benar sekali. Wow. Jadi lu jangan taruh lampu satu doang di tengah. Tidak, nggak boleh. Oke. Jadi lu mesti beli satu lampu yang memang untuk menerangi ambience dan lu beli lampu-lampu kecil buat menerangin wall lu gitu. Ya kan? Very nice tip. Oke. Nah, Kevin, lu sekarang udah berfungsi dengan interior designer udah berapa lama sekarang? Gue masih termasuk baru, Phil. Oke. Jadi I think 3 tahun ketiga. 3 tahun gue berkarya, iya. Wow. 3 tahun gue berkarya. Tapi kalau gue lihat apa lagi Instagram atau your work, I must say impressed. Really, you did really good work. My goodness, 3 years ya. Malah gue sangka lu pasti udah 7-8 tahun enggak? 3 years. Ini mungkin tahun ketiga gue ini. Wow, respect. Oke, kalau begitu emang pasti ada beberapa orang atau ada mungkin teman-teman yang very interested into interior design atau designing. Nah, lu bisa kasih sasaran nggak ke mereka? You know, it's like how to be in this business or what is important atau lu harus mesti ada apa from the basicnya gimana coba? Semua orang punya path-nya, jalannya masing-masing ya, Phil. Benar. Tapi I think lu tetap harus kerja. Lu harus tetap kerja di somewhere lah gitu. Karena buat lu belajar craft-nya itu nggak bisa sendiri loh. Menurut gue. Karena lu tuh bermain dengan ruang, lu bermain dengan ruang, lu mengatur hidup orang loh, secara nggak langsung ya. Jadi lu harus punya tanggung jawab yang sama levelnya dengan apa yang akan lu berikan kepada orang lain. Benar. Gitu. Menurut gua penting banget buat belajar dulu di kantor desain mana yang bagus, ambil value-nya, belajarlah semangatnya, semangatnya, pantang menyerahnya, begadangnya. Ini semua hitam, Phil. Nih. Itu udah pasti terjadi. Pakai makeup ya, bro? Enggak, bro. Tapi I think itu penting banget belajar dulu. Belajar semangatnya, terutama desainnya, craftnya. Gimana lu interaksi sama klien. Gimana lu interaksi sama tukang. Dan gimana lu interaksi dengan desainer sama desainer. Gitu. Benar-benar. Jadi komunikasi atau brainstorming atau exchange of knowledge, ya kan? Very nice. Oke. So kalau gue mau tahu sekarang, Kevin, lo yang udah kerja keras ya, yang lu matanya udah hitam, udah pakai make up ya, dan udah pakai glossy fingernails and everything ya, lipstickin nanti. Gue mau tahu lu ada
Lu ada satu keinginan atau wish atau cita-cita di dalam interior design yang lu mau maybe in future what you want to do yang tapi belum jadi begitu. Ini kita ngomongin mimpi yang paling absurd aja ya. Please. Mimpi yang paling absurd. Yes. I think gue pingin banget ngedesain or build roket luar angkasa. Wow. Spaceship. That is cool, man. Iya, karena itu salah bidang yang belum banyak orang sentuh. Yes. Terus. Dan juga ada banyak orang yang kepikiran ke situ ya. Iya, dia. Dan kalau kita lihatnya dengan sisi roketnya ada, tapi ya harus mesti ada interior juga ya kan? Banyak kemungkinan yang bisa terjadi, Bel. Karena aeroship itu kan belum terjamah lah istilahnya. Yeah. Mana ada sih? Tapi it will come. It will come the time. I think yes. Habis sekarang kita udah ada we have the chance to go to the moon, fly to the moon, soon also to the Mars. So and they will have also a Mars station, and all those, and for sure you need like spaceships for that. Terminal Mars ya. Terminal Mars. Keren. Iya. Terminal Mars, oke. Nah kalau talk about like back to the interior of a spaceship. Nah, lu punya idenya apa? Gue percaya Phil, kita tuh belum ngedesain fasilitas yang ada di dalamnya. Oke. Right now itu detik ini yang gue tahu, ke Mars itu masih butuh waktu 7 bulan, sekitar 7 bulan. Yes. Di 7 bulan itu banyak kemungkinan yang bisa terjadi kan di dalam aeroship itu yang perlu dipikirkan. I think. Jadi kalau workstationnya ya, gue tahu pasti padding, fabric, because astronot kan melayang di dalam, dia nggak boleh kepentok. Tapi masih banyak banget kemungkinan yang belum terjadi, Phil. Yang bisa kita research. Keren. Iya. Keren. Terus apa? Udah ada channel nggak? Atau mungkin udah ada? Belum sih. Kan harusnya starting kita juga bisa start dengan making interior for example luxury ships, ya kan? Atau yacht. Nah, tadi lu juga ada cerita sama gue. Lu juga bikin interior buat private yacht. Iya. Jadi gue pernah bikin desain untuk private yacht. Oke. Yang habis ini another level yang gue incar itu adalah private jet. Cool. Roket. Roket will be the next. Roket ya. Boleh dong orang bermimpi, boleh kan? Oh boleh dong. If you got a dream always big. Ya kan? Yeah. That's great. Kalau lu apa, Phil? Kalau lu apa? Wah, kalau gue actually designer dream lu tuh desain apa? Kalau designer dream gue sebenarnya gue mau bikin sesuatu kayak let's say how you can say it, bio natural eco-friendly mall which is integrated into a what you call it, a hotel or villas, or also have got space untuk hiburan family yang anak-anak bisa main juga. Dan di dalam mallnya yang bukan mall-mall yang glass windows and etc. So make it more a little bit really in a nature way. Tapi di mana-mana benar-benar everything is green. You have greenery. Karena kalau kita lihat dari sisi ini, kita hidupnya di Indonesia ya, for example, atau di city di Jakarta itu di mana-mana ada polusi. Dan semua anak-anak atau orang yang hiburan, most of the people they are going to the mall, ya kan? Yang menurut saya sayang sekali. Karena me back in Germany, I was a nature kid, ya. Oh iya, kalau dulu kan belum ada handphone, ya kan, belum ada iPad, belum ada komputer udah ada sih ya. Tapi jadi gimana caranya untuk being happy in nature, ya. Nah itu adalah sesuatu yang buat gue penting. Anak-anak sekarang in 2020, let's say, atau the next generation, itu supaya mereka they don't hook up all the time on gadgets, on computer, and they have no interaction, like to the people, to friends atau juga to nature, ya. Dan itu buat saya sesuatu yang penting sekali. And we need to breathe and have to have clean oxygen, and this is something very treasure, ya. So jadi kalau emang when we talk about like my dream, it's like to have maybe on a nice place, it's like it can be Bali on a cliff, atau maybe di Ambon juga, it's like making really like a big bubble, it's like a see-through bubble, which is of course controlled by solar system.
And then di dalamnya benar-benar it's like you have in the bubble trees, healthy greenery, you know, it's like with really good oxygen, you know, it's like this is something that's like what is good also for the people, you know, so for the humanity, you know, it's like for the future. So this is actually what I would love to do in future, something like that. Yeah. Gila. Nah. Tapi itu kan scale-nya gede banget. Yes. Scale-nya gede banget. Itu project yang besar banget. Yes, that's very correct. Akan banyak kepentingan. Oh, pasti. Pasti. You know, it's like this is maybe a whole book. You know, it's like dengan kepentingan. You know, it's like that I can count off. But the most important thing is like yang saya want to build is number one is something for us humans. Then we all need to know that if we are not taking care, ya, kalau kita tidak menjaga the nature, ya, siapa yang akan melakukannya? Exactly. And kita masih berapa lama bisa hidup di sini if not global warming is overcome us, you know, it's like, and then we have got like overheating situations here, you know, it's like, and people will die one by one, you know what I mean, ya. So jadi emang harus kita mesti aware about the nature. Itu paling penting buat saya juga, ya. So how we gonna handle our trash, ya, pabrik, you know, it's like, and how to reduce the traffic and all those things, you know. So jadi emang kalau kita sebagai interior designer bisa bikin sesuatu, you know, it's like untuk us humans, ya, to live better and nicer or in a different way, why not, ya. Gimana kita bisa bikin lebih sustainable lagi dari sekarang ya. Yes, exactly. Nah, itu emang keren. Yeah, that is one of my dream. Keren. I'm telling you. So, I mean, you have what your agency, right? Yeah. You said namanya apa? Studio Kuskus. Studio Kuskus. Nah, itu sekarang udah berjalan berapa lama? Sama kayak gue, dia masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Iya. Tahun ketiga. Lu mungkin masih cari anak-anak muda yang apa namanya can help out. Dia yang punya visi yang sama buat bikin ruangan yang unik. Oke. Jadi sebenarnya lu masih cari atau? Iya, gue masih mencari. Guys, beautiful. Kita sebagai desainer, Phil. Ya. Gue pikir penting buat punya tim yang solid banget. Ya. Tim yang solid tuh bakal bikin project-project itu tereksekusi dengan baik. Gitu. Oke. Jadi buat lu baik apa? For example, dari material tereksekusi, dari lighting, dekorasi semua lengkap. Waktu, time schedule untuk owner, itu semua tereksekusi dengan baik. For me itu perfect project. Okay. So for you actually it's important kalau orang kerja sama Kevin Kusuma, ya, harus mesti mungkin ya of course jujur, smart, atau like thinking out of the box, ya. Nah, karena begini bro, saya tuh ada pengalaman dengan beberapa tukang, let's say that, ya. Kalau kita emang ada project yang gede, kita kan pasti ada berapa orang yang bantuin kita, ya. I mean like let's say tukang untuk building a house, you know, like or helping out in that what we need. Tapi somehow gue tuh selalu tuker orang begitu, tau gak? You know, karena yang gue nggak suka kalau orang bilang oh bisa tapi ternyata nggak bisa begitu, ya. Karena itu pasti lu juga pengalaman juga ada kan kayak begitu. Nah, itu how you handle that begitu. Karena itu kan visinya kita yang kita udah ada. Oke, kita mau bikin rumah atau kita mau satu ruangan, let's say spaceship style. Nah, terus ada satu orang bilang, "Oh, gue bisa ya bla bla." Nah, tapi lu kan dari awal yang mau partnership sama lu kan harus mesti lihat, nah ini bener orangnya serius atau dia tahu atau enggak sih. So jadi lu kan juga mesti filter out the people, ya kan? Nah, itu yang penting buat lu yang orang mau kerja sama lu, seandainya how they have to be. What is important? Menurut gua sebelum skill yang pertama tanggung jawab, Phil. Yes, tanggung jawab. Oke. Jangan sampai dia udah selesai terus dicariin untuk servis, udah nggak ada orangnya. Itu kan pasti sering banget terjadi, gue tahu. Terus setelah tanggung jawab mungkin bagaimana dia menjaga omongannya, gimana dia perform seperti yang dia bilang. Kalau dia bilang ya dia bisa, kita expect dia bisa dong. Tapi emang terutama di Indonesia, Phil. Kita ketemu banyak banget orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Benar. Iya kan?
tingkat pendidikan yang berbeda-beda itu bikin orang itu sangat variatif. Jadi dari 10 orang mungkin kita hanya cocok dengan 2 orang. Iya. Jadi tapi kita perlu harus 10. kita perlu trial 10 orang. Sebelum kita menemukan 2 orang yang kita bisa percaya, yang bisa share vision gitu. Nah, yang penting juga untuk trial untuk mencari orang-orang itu. Oke. Jadi apa sih tim lu berapa orang? Di Kuskus ya namanya Kuskus? Kuskus ya, studio Kuskus. Sekarang designer, drafter lagi ada 6 orang. Banyak ya. Masih belum lah Phil. Tapi I mean it's like what like you know it's like 3 years building up and hasilnya yang gue lihat dari Instagram sama yang waktu di Trans TV untuk project itu keren bro. Thank you bro. Thank you. Cool. Oke. Terus craftsman gue ada sekitar 12 orang. 12 orang, 13 orang. Oke. Dan lu juga bikin quality control. Iya. Nah, menurut gue penting di dalam kalau kita main sebagai interior designer ya atau building a house itu quality control. Itu yang buat saya emang udah bisa bilang di brain plugged begitu ya, ada chip dari Jerman bener-bener itu quality control itu nomor 1 begitu ya. Jadi istilahnya lu dapet 3 kursi atau lu ada 1 meja sama 6 kursi ya, lu bikin sama tukangnya, tapi ada dari 6 kursi 2-nya yang sedikit miring atau apa dari color atau dari fine worknya itu berbeda begitu. Wah kalau gue bisa marah loh, langsung dibalikin, you start over, all 6 begitu. Nice. Nah kalau lu gimana? Gue harus quality control. Buat sekarang gue harus datang sendiri Phil untuk quality control. Karena tuh buat jaga kualitas kita ke klien dong. Kita nggak bisa tinggalin untuk kita percaya. Bukannya kita nggak percaya, tapi kita tetap butuh quality control buat yakin 100% itu barang sampai ke klien dengan sempurna. Gitu. Terus dan semua yang kita build, team, design, our vision itu kan hanya terrefleksi di project kita, Phil. Benar sekali. Iya. Project kita itu adalah refleksi dari apa yang kita punya kan, diri kita sendiri gitu. Jadi penting buat menjaga pondasinya supaya hasilnya sempurna. Benar. Wah, guys, I mean it's like you can see, like ini emang apa namanya a self-made entrepreneur ya, yang baru 3 tahun di dalam bisnis interior design and is doing all by himself, have got like his Kuskus agency ya. Very smart guy, very respectful, So I hope, it's like that you in future, it's like we'll get like more jobs in common, it's like and also lots of success with your spaceship, man. Thank you, man. Thank you, man. But I mean, it's like sebenarnya gue tuh ada beberapa teman dan juga ada koneksi untuk having yacht, private yacht, or also it's like private jets ya begitu. Maybe we should talk later about it. Sure. Yes, okay. Tapi ini, Phil, yang gue belajar itu adalah kerja keras. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi seorang perlu belajar dulu di kantor, di design firm, itu buat belajar terutama kerja keras ya, Phil. Jadi you think you have done enough, tapi sebenarnya itu belum apa-apa. Benar. You don't know lu capable-nya sampai berapa. Yes, I agree. Jadi itu kadang-kadang emang orang juga sangkanya I learn everything by the book. Tapi kita emang harus mesti tahu capability kita atau maksimumnya kita di mana. Then just we can afford that, or we can just see that through our experience ya. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Karena lu nggak tahu di atas lu tuh ada apa. Benar. Gitu. Jadi tetap research, buat something new yang mungkin orang lain belum tahu, lu udah tahu sekarang. Gitu. Terus never stop learning. Itu. Beautiful. Kerja keras tidak mengkhianati hasil, Phil. So, what is your next project? Your bigger project? Bigger project. Yes. So jadi apa sih kemarin-kemarin lu bikinin the beauty bars, right? Beauty bars. Terus 4 ya lu bilang? Ya 4 sekitar 4. Terus gue lagi ada project yang tertunda karena COVID. Jadi gue pengen bikin itu
Kid Space, Kid Playground. Beautiful. Playground, iya. Di mana? Di daerah Bintaro sih. Alright, okay. Hopefully itu jalan. Indoor, outdoor? Indoor. Indoor. Okay. Lu mainnya di situ sama kayu-kayu besi atau? Gue banyak bereksperimen di proyek itu buat sama material kain, material cat, duko, terus material cermin. Karena anak-anak itu bisa lebih aware kalau dia lihat dirinya tuh lagi bermain. Bener. Ini some teori Montessori ya. Yes, I know. Jadi dia akan lebih learn something, akan lebih masuk ke kepalanya kalau dia bisa lihat dia lagi ngapain. Yes, that's very correct. Yes. Jadi I play a lot with mirror. Gitu, terus warna, gue explore banyak banget warna di proyek ini. Hopefully itu bisa kita lihat. Cool. Tapi tetap Kevin, I mean like I love mirrors ya. Itu mirrors nih, itu juga bukan kecantikan untuk ruangan, juga untuk seandainya kita ada ruangan yang kecil atau nggak segede begitu. Kita kalau tahu di mana pasangin si kaca atau si mirror itu kan semua kelihatan lebih luas ya, lah begitu. Betul. Tapi let's say is that like buat anak, let's say for making the indoor what you call it, the playground exactly. Itu juga mesti hati-hati juga bro, karena itu kaca itu kan bahaya juga ya kan. Jadi itu di mana pasangnya ya kan supaya it's really kids friendly ya. Tapi it's definitely a very very good idea, dan yang di belakang mikir lo juga itu emang learning by seeing themselves in the mirror ya. Iya, mereka bisa lihat dirinya tapi itu kaca nggak boleh membahayakan mereka. Yes. Gitu. Itu intinya. Yes. Wow man, it is so cool. Very cool. Gila, seru banget ya ngomongin proyek ya. Oh, definitely. Kalau gue sih saya bisa bicara project apa lu saya gue 3-4 jam ya begitu. Tapi itu kayaknya waktu kita tuh udah berapa lama ya kita udah bicara. Anyways, my bro, I want to thank you first. Like lu datang ke sini, lu ada waktu untuk bicara sama gue di Philip Space. Thank you, bro. Juga pernah kasih sasaran buat my viewers ya. Very very cool guys, don't forget this is the man yang nanti bikin interior for the spaceship. Amin ya guys, dan jangan lupa hari ini kita gather harus mesti ambitious ya di hidupnya, never give up. True ya. Kalau kita bikin sesuatu atau kita udah jalanin a work, kita mulai, kita selesain. And have you can you please give the audience also 3 points, my friend? 3 points. 3 power points from you. Yeah. Okay. 3 words. Yes. 3 words. One is hard work. Okay. Kerja keras tuh nggak bakal bisa mengkhianati hasil. Yeah. Jadi itu akan hanya tercermin di proyek yang lo kerjain nanti. And then lo harus persistent. Lo nggak boleh nyerah di tengah jalan. Dan terus untuk research. Yang ketiga, I think research. Nah, kalau begitu buat kalian guys ada bonus 2 points lagi. What? 2 poin lagi. Shoot. 2 poin lagi. Unique. Very nice. Unique. Jadi lu punya karakter yang lu bilang, yang like you said ya. Lu datang ke satu project, lu bisa tahu ini proyek siapa ya? Siapa yang kerjain, lu bisa ada kebayang gitu loh. Terus the last one I think research is bisa disebutin 2 kali deh. Iya. Tapi ya kalau begitu emang research itu penting sekali. Iya, research penting banget. Karena itu menjadi pondasi tanggung jawab lu nanti nih. Iya, benar. Lu harus research dulu proyek ini. Yes. Lu harus tahu A sampai Z-nya baru lu berani eksekusiin itu. Karena itu menyangkut nama lu dan tanggung jawab lu ke orang lain. Beautiful. That's very correct. Guys, how you can see, yes, we have got like a very interesting topic as an interior designer. Dan gue mau bilang terima kasih lagi my bro, saya bisa ketemu lo. Thank you brother. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, atau mungkin kita ada project sama-sama ya. Iya. Terus habis itu kita langsung liputin YouTube, and you guys will see it at Philip Space. Ya. Oke. Kevin, yes. Nah kalau beberapa orang mau cari lo atau mau lihat karya lo, lo ada website atau lo ada email atau gimana lo shoot? Oke. Buat orang-orang yang interested sama Studio Kuskus, bisa lihat di website kita www.studiokus.com atau bisa cari Instagram kita di studio_kuskus. Lancar.
Ladies and gentlemen, oke. Dan lu juga ada Instagram ya pasti? Iyalah. Bisa follow gue di Kevin_Kusuma. Asik. Oke guys. Kalau begitu lu kan datang ke Philip Space. Gue boleh kan apa saya ganti ya? Jadi lain kali gue nengok-nengok dulu di kantor atau lu punya project boleh ya? Oke, pasti gue akan undang lu ke project gue yang paling keren. Cool. Oke guys, buat orang yang emang mau lihat atau mau cari tahu dengan interior design or want to stay tuned dengan Kusuma and dengan Philip Space, don't forget to stay tuned for Philip Space. Alright, see you guys. Alright, cool. Cheers, bro. Cheers, bro. That was a good one. Cool.